Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Kelas 9. Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran dengan secara daring ya anak-anak Ustaz. Ya, alhamdulillah, walaupun daring kita masih bisa tetap mengikuti atau tetap bisa belajar. Baiklah anak-anak Ustaz, untuk materi kita hari ini ya Ustaz akan mengulang sedikit materi yang minggu lalu, pekan lalu, yaitu mengenai kerajinan bahan keras. Coba antum perhatikan ya, ini ada beberapa contoh bentuk-bentuk kerajinan ya yang sudah ya ada. Nah, ini ada beberapa bentuk kerajinan yang terbuat dari bahan keras. Nah, ini anak Ustaz, antum bisa lihat gambarnya, perhatikan ya. Jadi coba antum perhatikan benar gambar-gambarnya, kira-kira ya, apa yang bisa antum ya simpulkan dari beberapa gambar yang ada di buku kita ini. Ya, baiklah anak-anak Ustaz, ini ya tentunya berbagai gambar kerajinan ini ya menggunakan bahan yang berbeda-beda ya, bahan yang berbeda-beda. Tentunya teknik yang digunakan juga pun berbeda. Ya, inilah materi kita, kerajinan bahan keras. Jadi prinsip kerajinan bahan keras itu seperti apa? Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras dan proses produksi kerajinannya ya. Itu anak-anak Ustaz yang akan kita pelajari nantinya. Nah, ini tentunya banyak sekali ya bentuk-bentuk kerajinan ya. Ada bentuk tas ya, kemudian ukiran ya, juga ini gambar dari kaca. Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata bahan keras ini juga ada yang alami dan buatan. Ini antum bisa lihat dari gambar-gambar ini. Coba perhatikan, antum teliti, perhatikan dengan seksama, kira-kira bahan kerajinan yang ada di gambar ini yang mana ya, yang berbahan alami dan manakah yang bahan buatan. Coba antum lihat ini. Ya, seperti yang udah Ustaz katakan di pekan kemarin ya, ini kerajinan hasil yang dihasilkan oleh manusia itu sebenarnya awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, kesehariannya. Namun ya, ada juga yang membuat kerajinan ini sebagai ya hiasan atau kepentingan ritual ya. Tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior ya, ataupun ya hiasan-hiasan ya. Nah, ini adalah jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai bagian interior yang
yang bermanfaat untuk menambah keindahan, ya. Ya, menghias ruangan maksudnya anak Ustadz ya, bagian interior. Benda kerajinan jenis ini diperlakukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai. Nah, diproduksi terbatas dan bahkan memiliki kekhasan yang terlihat sebagai kearifan lokal. Pada kelompok masyarakat tertentu seperti Bali, Sumbawa, Flores, Toraja, Batak, Dayak, atau bahkan di beberapa kawasan di Jawa, ya. Perwujudan benda perlengkapan ini merupakan kerajinan yang sangat unik, memerlukan cara, ya, penggarapannya tersendiri, juga khas daerah masing-masing. Tentunya anak-anak Ustadz, jika antum pergi ke suatu daerah, ya, antum pasti sering ya melihat beberapa jenis, ya, kerajinan yang memang berbeda-beda ya di setiap daerahnya, ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhasan dari daerah masing-masing, ya. Tentunya antum pernah berwisata dan perhatikan jenis-jenis kerajinan contohnya, ya. Baiklah anak-anak Ustadz, sifat kerajinan yang fungsinya untuk memenuhi kepentingan tentunya ini kerajinan yang dibuat secara sengaja untuk guna melengkapi atau menghiasi ruang, ya. Walaupun demikian, saat pembuat tidak terlepas dari norma yang berlaku sebagai kearifan lokal. Hal ini kita dapatkan hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam. Begitu pula dengan aneka bahan yang disesuaikan dengan sumber daya alam dan buatan yang ada di setiap wilayah. Ya, produk kerajinan sebagai pelengkap ini secara umum kita kelompokkan berdasarkan kegunaannya. Jadi memperindah struktur bangunan sebagai nilai tambahan dari penampilan sebuah benda, merupakan perlengkapan busana dan sebagainya. Jadi ini ya anak-anak Ustadz, ya, sebagai pelengkap, ya, misalnya ada menambahkan hiasan-hiasan pada busana, ya, itu termasuk. Kerajinan pelengkap ini disebut juga sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias, ya. Jadi fungsinya hias, ya anak-anak Ustadz. Sedangkan kerajinan yang memiliki fungsi pakai adalah dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, tentunya anak-anak Ustadz sudah paham ya bagaimana membedakan benda-benda atau kerajinan yang berfungsi sebagai hiasan dan sebagai benda pakai yang kita gunakan sehari-hari. Keragaman jenis kerajinan bahan keras, ya. Ini yang tadi Ustaz bilang ada bahan keras alami dan buatan, ya. Ini keras alam terlihat dari produk-produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pelosok-pelosok desa, ya anak-anak Ustaz, ya. Jadi keras alam dan buatan. Sebut saja bahan keras kayu, bambu, rotan, kaca, ya, kaleng dan sebagainya. Pasar lokal pun maupun impor telah mendominasi penggunaan bahan keras tersebut sebagai bahan kerajinan, ya. Kehadirannya membangkitkan pesona, daya pikat dan keunggulan, terutama untuk konsumen yang mengejar keindahan non klasik, ya. Misalnya saja Jepara, wilayah ini banyak menghasilkan kerajinan ukir kayu, ya. Dunia telah mengakui keunggulan ukir kayu Jepara sebagai mahakarya yang luar biasa dan indah, ya, dengan segala kerumitannya, ya. Tentunya anak-anak Ustadz, kalau kita bicara tentang seni ukir, ya, pasti ya kita sudah langsung teringat satu daerah, ya, di Indonesia, yaitu daerah Jepara, ya. Memang ini bahkan di setiap daerah, ya, mungkin antum di Kota Medan, ya, memiliki, ya, kerajinan ini, ya. Misalnya ada kursi kayu ukir, ya, karena memang seni ukir Jepara ini sangat diminati, ya, karena keindahannya.
Nah, karakter dan ciri khas bahan keras masing-masing tercermin jelas dari corak dan bentuknya dengan budaya yang melatar belakanginya. Hasil karya kerajinan terwujud dalam berbagai bentuk dan gaya guna memenuhi berbagai kebutuhan jangka panjang seperti interior dan eksterior rumah, kebutuhan rumah tangga. Tadi anak-anak Ustaz ya, kalau antum mau untuk interior bisa seperti kursi-kursi Jepara tadi ya, meja ya, dan peralatan perabot-perabot yang lain ya. Kebutuhan sehari-hari ya, bahkan hingga penampilan dan sebagainya. Budaya ini orisinil berasal dari nenek moyang yang demi kelestarian kearifan lokal, bentuk dan gaya tetap dipertahankan. Namun terkadang ada juga yang menyesuaikan demi kepentingan kemajuan zaman. Nah, ini anak Ustaz ya. Ini anak Ustaz tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai ini bagaimana ya seni kerajinan itu. Kita bisa bagikan dia, ada yang berfungsi sebagai hias dan ada juga berfungsi sebagai benda pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, jadi pada kelas 9 ini ya anak-anak Ustadz kita akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan ya, keras alam dan buatan. Tentunya antum sudah bisa mengelompokkan apa itu keras, bahan-bahan keras alam ya, bahan keras alam dan buatan. Ya. Baik. Nah, jadi kita coba sekarang anak-anak Ustadz perhatikan ya, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar antum saat ini ya. Kira-kira banyaknya ya, tentunya ada ya anak-anak Ustadz jenis-jenis bahan kerajinan yang terbuat dari material yang keras ya. Jadi di sini anak-anak Ustadz ya, bahan alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan di lautan ya. Tentunya anak-anak Ustadz sudah bisa mengelompokkan ini ya, kira-kira bahan alam yang ada di daratan dan lautan apa yang bersifat keras ya anak-anak Ustadz ya, sifat keras. Apa contohnya? Ya seperti kayu tadi ya anak-anak Ustadz, kemudian apa, batu ya. Ya, bahan material alam untuk kerajinan ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari hutan Indonesia. Nah, ini anak-anak Ustadz dari hutan Indonesia. Sedangkan material buatan yang biasa dimanfaatkan adalah kaleng dan kaca. Tentunya buatan ini sudah ada campuran-campuran ya, bisa diolah lagi dengan bahan-bahan kimia ya, seperti itu anak-anak Ustadz ya. Kaleng berasal dari besi tipis yang dilapisi oleh timah, sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan oksida serta material organik lainnya. Ya, ini anak-anak Ustadz, jadi antum bisa diskusikan bersama kawan-kawan ya, ataupun antum bisa nanti tanya ya, bisa agar bisa antum pilih ya jenis material yang terbuat bahan keras apa nih ya, ini yang alami atau yang buatan ya. Tentunya anak-anak Ustadz sudah bisa membedakan ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa dana alam itu adalah berasal dari kekayaan alam ya, hutan, dari hutan ya, ataupun dari lautan ya. Nah, tentunya kita tahu ya, Indonesia ini kaya akan budaya ya, beragam budaya. Jadi benda-benda kerajinan sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi sesuatu alat yang bisa diperkenalkan untuk keragaman budaya di Nusantara. Daya tarik dari benda kerajinan setiap daerah memiliki corak dan bentuk
yang berbeda-beda ya. Ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ciri khasnya seperti apa ya. Ya tentunya kalaupun antum pernah perhatikan, ada sebenarnya seni ukir itu bukan di Jepara saja ya anak-anak Ustaz ya. Di setiap daerah lain juga ada ya. Setiap daerah juga ada ya. Cuman yang memiliki tentunya kekhasan corak motif warnanya berbeda-beda ya anak-anak Ustaz ya. Itu juga kita bisa lihat dari budayanya. Ya, berbagai macam jenis produk kerajinan bahaskara alam ya sangat bervariasi ini anak Ustaz ya. Namun kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan jumlahnya masih terbatas ya. Setelah mempelajari bahan keras buatan dan alam ini, diharapkan anak-anak Ustadz itu dapat menghasilkan suatu buah produk ya, produk kerajinan ya yang berciri khas Nusantara ya, terutama mewakili kekhasan daerah di mana kita tempat tinggal kita ya anak-anak Ustadz ya. Nah, jadi ini anak-anak Ustadz antum perlu perhatikan ya, kira-kira antum bisa pilih ya corak-coraknya ya sesuai dengan kekhasan. Nah, jadi anak-anak Ustaz ada perlu yang antum ketahui ya, bahwa nanti di dalam membuat motifnya, coraknya, jika antum Ustaz anak mau buat ukiran aja lebih mudah menurut anak, Masya Allah ya. Antum perhatikan corak-coraknya ya. Kalau bisa bentuknya, gambarnya jangan berupa makhluk hidup ya anak-anak Ustaz. Nah, itu juga antum harus bisa pikirkan dari sekarang. Nah, ini ya. Jadi tugas pertama antum adalah ini ya, mengenai observasi kerajinan bahan keras Nusantara. Nah, jadi amati jenis kerajinan bahan keras yang ada di beberapa wilayah ya. Ya, jadi misalnya ini contohnya adalah ukiran kayu, misalnya ya, ukiran kayu dari daerah mana ya, antum amati. Nah, perhatikan anak-anak Ustaz, jadi di setiap daerah itu juga memiliki kekhasan ya. Misalnya kayu, jenis kayunya juga berbeda-beda ya anak-anak Ustaz ya. Ada di satu daerah kayu itu ada, kemudian di daerah lain kayu itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa ditemukan. Ini juga termasuk ya ke dalam ciri khas daerah ya anak-anak. Biasanya jenis-jenis kerajinan itu disesuaikan dengan kesediaan bahan baku yang ada di daerah tersebut. Ya tentunya kalau misalnya ya daerah itu di daerah pantai, contohnya anak-anak Ustaz ya, bahan-bahan bakunya juga ya biasanya yang sesuai dengan wilayahnya ya. Misal daerah pantai itu seperti ada mungkin kulit kerang atau cangkang-cangkang kerang ya, cangkang kerang ya, atau jenis-jenis batu-batu karang ya yang bisa dijadikan sebuah kerajinan ya, seperti itu anak Ustaz. Jadi disesuaikan dengan daerahnya. Itu juga perlu ya menjadi perhatian kita, karena tidak mungkin daerah itu tidak menyediakan bahan baku tetapi dia membuat kerajinan dengan bahan baku tersebut ya. Bisa saja saat ini anak, tetapi biasanya itu akan saat pembuatan akan menambah biaya produksi ya anak-anak Ustaz. Jadi sepertinya itu kalau untuk kerajinan-kerajinan lokal tidak sulit kita temukan ya, sulit kita temukan menggunakan bahan-bahan yang di luar dari daerah tersebut. Kemudian amatilah ya hal apa yang membedakan ya dari masing-masing wilayah. Nah, misalnya antum tadi Ustadz bilang, Ustadz anak perhatikan ada ukiran di daerah Sumatera ini Ustadz, anak pernah ke daerah Danau Toba, ada anak lihat ada jenis ukiran-ukiran ya di rumah-rumah adat. Kemudian antum perhatikan juga kebetulan di rumah anak juga ada kursi Jepara Ustadz. Nah, kira-kira apa perbedaan ukirannya ya? Kita bisa antum juga tambahkan, wah jenis bahan kayu juga beda Ustadz ya. Oke. Kemudian ungkapkan perasaan yang timbul ya. Ya, yang kira-kira apa yang ingin antum presentasikan ya, atau ungkapkan perasaan dari ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan
produk kerajinan bahan keras ini anak-anak Ustadz ya, bahan keras ini. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, untuk yang ini Ustadz harapkan antum bisa mengerjakannya ya anak-anak Ustadz ya. Antum bisa mengerjakannya ke tulis di buku tulis catatan antum. Kemudian antum nanti fotokan dan kirim ke nomor Ustadz ya, melalui Japri. Tapi anak-anak Ustadz, jika nanti ada pertanyaan mengenai hal ini, antum boleh ya menanyakan langsung kepada Ustadz. Ya, ini yang berikutnya ya, anak-anak Ustadz. Antum boleh pilih satu saja ya anak-anak Ustadz ya, satu saja jenis ya kerajinan. Ya, ini antum bisa lihat nih, antum pilih saja, bisa dicarikan, antum boleh cari yang ada di rumah, antum boleh antum cari informasi di buku atau yang lain ya, di internet juga ya, jenis kerajinannya apa, dari daerah mana, bentuknya seperti apa, warna, tekstur, ragam hias ya, perbedaan yang menonjol. Ini boleh anak Ustadz ya. Ini baiklah, ini kita masuk ke dalam prinsip kerajinan bahan keras ya. Prinsip kerajinan bahan keras. Ya, pengetahuan dalam keberagaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dan menciptakan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan ya, bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat ya, anak-anak Ustadz ya. Coba antum perhatikan ya, kalau kita bicara tentang kerajinan keras ini ya, dalam selain bahannya ini ya, yang keras, tentunya diperlukan alat bantu ya, alat bantu untuk mengerjakannya ya. Kalau antum alat bantunya ini juga khusus ya anak-anak Ustadz ya, seperti untuk pemotong ya, itu juga menggunakan peralatan-peralatan yang khusus. Jadi perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatannya ya, dan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan yang ini perhatikan anak-anak Ustadz ya. Jadi untuk membuat kerajinan bahan keras ini memang dibutuhkan keterampilan dan memang alat-alat yang sesuai. Jadi meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Ini anak-anak Ustadz ya. Karena sesungguhnya pembuatan peralatan dan bahan, terutama bahan keras alam dan buatan, merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana. Tapi sekarang anak-anak Ustadz sudah banyak juga ya yang menggunakan alat-alat yang canggih ya untuk kerajinan keras ini, dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Perubahan-perubahan efisien dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Ini anak-anak Ustadz, adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras ini prinsipnya ya. Pertama, kita perhatikan keunikan bahan kerajinannya ya, keunikan. Ya, berdasarkan bahan yang dapat digunakan kerajinan, tentunya kita sudah pelajari ya di kelas-kelas sebelumnya, yaitu dari bahan alam ya, buatan, dari limbah juga pernah ya anak-anak Ustadz ya, limbah organik, limbah anorganik ya, semua itu bisa kita dapatkan di alam sekitar ya, di lingkungan kita, maupun ada yang bisa kita olah lagi, bahkan hingga manfaatkan limbah ya yang ada di sekitar kita. Itu
sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Ini anak Ustaz ya. Memerlukan ketekunan, ini yang perlu antum garis bawahi ya, memerlukan ketekunan. Jadi anak-anak Ustaz, kalau kita membuat sebuah kerajinan, kalau tidak tekun, tentunya ya hasil yang kita kerjakan pun tidak akan maksimal. Ya, beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah yang ada di sekitar yang sekarang dipelajari, yaitu bahan keras. Nah, bahan lunak itu sudah kita pelajari ya di kelas 7 ya anak Ustaz ya, bahan limbah. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Ya. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakai. Nah, ini alatnya. Biasanya antum kalau tidak lengkap peralatan dalam membuat kerajinan keras ini akan sulit sekali ya anak Ustaz ya, sulit dan tidak maksimal. Kita harus mengenal juga ya berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Nah, ini pekan lalu sudah Ustaz tanyakan kepada antum ya. Kalau kita mau mengerjakan bahannya kayu, alat potongnya apa, ya kita harus tahu. Ya. Alat potong. Kalau kita mau menggunakan besi, maka alat potongnya seperti apa? Ini juga kita perlu peralatan-peralatan khusus untuk membantu dalam mengerjakan ini. Hanya saja anak-anak Ustadz, peralatan-peralatan ini ya, apalagi dia menggunakan mesin ya, itu harus mempelajari dulu karakter dari mesin-mesinnya ini sebelum antum mencoba. Ya anak Ustadz, jangan antum ya, nah ini sudah bisa Ustaz, karena tenaganya sudah kuat, tetapi antum tidak mempelajari dulu ya bagaimana caranya menggunakan peralatan ini, yaitu akan berakibat fatal ya anak Ustaz ya. Jangan seperti itu. Nah, ini kita lihat, ini ada bahan kayu ya, kayu. Tentunya kayu ini anak Ustaz ya memiliki keunikan ya, dari tekstur dan serat-serat kayunya yang sangat unik dan tidak dapat ditemui di bahan lain. Ya, tentunya tidak sama ya anak-anak saya. Misalnya antum memiliki meja kayu dari kayu jati, kemudian ada dari kayu mahoni contohnya. Tentunya nih serat kayunya berbeda anak-anak saya, dan tidak sama, pasti tidak sama ya. Warnanya, kalau warna mungkin bisa agak mirip ya anak, tapi bentuk serat kayunya ini adalah kekhasan dari setiap pohon ya anak ya. Jadi urat kayu ya, tetap menjadi penilaian tersendiri ya. Mengapa orang mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk ya, baik sebagai karya fungsi maupun fungsinya. Ya. Baik anak-anak Ustaz, sampai sini antum paham ya maksud Ustaz ya. Jadi ini ada keunikan ya dari jenis material bahan keras kayu ya, bahan keras kayu. Tentunya ya, apalagi antum membandingkannya dengan bahan keras yang lain misalnya ya. Bahan keras yang lain. Contohnya apa itu Ustaz? Ya misalnya batu misalnya contohnya ya. Nah, kalau batu keunikannya apa tuh kira-kira? Ya warna bisa ya anak-anak Ustaz ya, batu dari warnanya bisa ya. Ada yang batu berwarna hitam ya. Ada juga warnanya hijau, macam-macam ya anak-anak Ustaz ya.
tentunya itu juga termasuk salah satu keunikan ya dari material bahan yang akan digunakan. Nah, jadi kalau antum lihat ya, perhatikan ini ya, Insya Allah ya anak Ustaz ya, ini juga menampilkan karakteristik dari tekstur kayunya ya, tekstur kayunya. Kemudian yang kedua ya adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ya, nilai dalam produk kerajinan. Ya, jadi banyaknya produk kerajinan tidak terlepas ya dari gagasan atau ide ya manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karya. Karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu ya, yang sangat ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Nah, ini anak-anak Ustaz. Jadi ada fungsional, kemudian ada informatif, simbolik, prestis ya, mudah dibawa-bawa. Nah, seperti itu. Kita bisa pilih ya, kita pilihkan yang mana yang akan kita buat menjadi benda kerajinan. Tapi anak-anak Ustaz, mungkin sampai sini saja materi kita ini ya, karena waktu kita sudah habis. Ya, insyaallah tidak lupa Ustaz ingatkan kepada antum untuk dapat mengerjakan tugas yang Ustaz berikan tadi, yang akan antum kumpul sebelum pekan depan ya anak Ustaz ya, sebelum pekan depan. Jadi paling lambat antum kumpulkan itu Ustaz masuknya hari Rabu, berarti hari Selasa antum ya, hari Selasa antum sudah kumpulkan hari Selasa. Nah, tapi anak Ustaz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.